Hukum Adat Istiadat dari kelompok 7. Selamat menonton. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aufa Salma Hanifah, Dewi Sukmayu, Davin Rizky Okoir, Intan Khaironi, dan Yuki Alia Hasabila. Hai, nama saya Yuki Hasabila akan membacakan tentang pengertian dan unsur-unsurnya. Kita mulai dari pengertian adat istiadat. Istilah adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Adat atau kebiasaan ini biasa diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang cukup lama. Nah, dengan demikian, unsur-unsur terciptanya adat adalah yang pertama, adanya tingkah laku seseorang. Yang kedua, dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, adanya dimensi waktu. Yang keempat, diikuti oleh orang lain atau masyarakat. Nah, selanjutnya kita move on ke hukum adat. Nah, hukum adat sendiri adalah hukum yang tidak tercatat. Adanya kebiasaan penggunaan tertentu di mana masyarakat ini beranggapan bahwa itu harus legal di sudut pandang hukum yang berlangsung selama waktu tertentu. Contoh hukum adat misalnya, peraturan menteri tidak lagi mendapat kepercayaan mayoritas di DPR. Nah, jadi menteri itu harus mengundurkan diri. Nah, di mana peraturan seperti ini tidak ada di hukum manapun kan, tapi udah biasa. Nah, jadi menteri itu tidak berkewajiban untuk mengundurkan diri. Tetapi karena hal itu sudah menjadi kebiasaan di dalam politik nasional, jadi menteri-menteri yang tidak mendapat kepercayaan itu tidak sedikit yang mengundurkan diri. Nah, jadi hukum umum atau hukum adat ini adalah hukum berdasarkan adat. Karakteristik dari common law ini adalah bahwa itu diturunkan secara generasi ke generasi. Nah, hukum umum ini dapat mencakup berbagai bidang seperti hak dan kewajiban perkawinan, warisan, suksesi, hubungan antar orang pada umumnya, kepemilikan, penggunaan real estate, dan masih banyak lagi. Nah, jadi secara hukum adat ini adalah aturan yang merupakan hasil dari praktek dan adat istiadat tradisional dari waktu ke waktu dan dengan demikian menjadi sumber hukum. Ini diakui oleh pengadilan loh dan dapat melengkapi hukum asalkan tidak bertentangan dengan konteks hukumnya. Yang menjadi tujuan dari hukum adat yaitu 1. Sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, sebagai fungsi pengawasan. Yang ketiga, membina hukum nasional. Yang keempat, memupuk dan mengembalikan kepribadian bangsa. Yang kelima, membantu dalam praktik peradilan. Dan yang keenam, sebagai sumber untuk pembentukan hukum positif di Indonesia. Yang ketujuh, dapat digunakan sebagai lapangan hukum perdata. Selain tujuan, syarat hukum adat yang pertama adalah aturan tersebut sudah digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama karena kebiasaan khusus dalam industri. Misalnya pasar konstruksi atau industri tertentu dalam perdagangan. Dan yang kedua, penggunaan jangka panjang dari aturan hukum tersebut secara umum diterima dan menjadi pangkal dari suatu hukum. Karena common law pada prinsipnya adalah hukum tidak tertulis, tetapi dengan demikian dapat memiliki efek pengikat pada kontrak. Setelah syarat, unsur-unsur hukum adat yang pertama adalah adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, tingkah laku tersebut teratur dan sistematis. Dan yang ketiga, tingkah laku tersebut memiliki nilai sakral. Yang keempat, adanya keputusan kepala adat. Yang kelima, adanya sanksi atau akibat hukum. Yang keenam, tidak tertulis. Yang ketujuh, ditaati dalam masyarakat. Selanjutnya, sumber-sumber hukum adat. Yang pertama udah pasti adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat. Yang kedua, kebudayaan tradisional rakyat. Yang ketiga, ugeran atau kaidah dari kebudayaan Indonesia asli. Yang keempat, perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang kelima, pepatah adat. Yang keenam, jurisprudensi adat. Yang ketujuh, dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup. Yang kedelapan, kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh raja-raja. Yang kesembilan, doktrin tentang hukum adat. Yang kesepuluh, hasil-hasil penelitian tentang hukum adat, nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat.
Selanjutnya ada bidang-bidang hukum adat. Menurut Imam Sudiyat, bidang-bidang hukum adat yang pertama ada hukum tanah, yang kedua ada transaksi tanah, yang ketiga ada transaksi yang bersangkutan dengan tanah, yang keempat ada hukum peraturan, yang kelima ada status badan pribadi, yang keenam ada hukum kekerabatan, yang ketujuh ada hukum perkawinan, yang kedelapan ada hukum waris, dan yang terakhir ada hukum delik adat. Nah, kemudian ada dasar hukum sah berlakunya hukum adat. Yang pertama ada Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi dasar berlakunya kembali UUD 1945. Yang kedua, aturan peralihan pasal 2 UUD 1945 pada aturan peralihan UUD 1945 pasal 2. Yang ketiga, pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Yang keempat, pasal 7 ayat 2 UU nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Yang kelima, pasal 131 ayat 2 sub bis, dan yang terakhir pasal 18B ayat 2 UUD tahun 1945. Ada contoh hukum adat. Desa Sumber Kecamatan Keradenan Kabupaten Blora atau masyarakat Sikep. Norma adat istiadat tampak jelas pada sistem perkawinannya. Masyarakat Sikep menganut azas monogami dan terekspresikan dalam ungkapan siji kanggo salawase yang artinya satu suami atau istri untuk selamanya. Lalu ada tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah meneruskan keturunan dengan beranak pinak atau nurunke wiji sing sakbenere. Konsep ideal mengenai perkawinan lebih ditekankan kepada keinginan atau senang dan maksud demen lan karep masing-masing pihak untuk kawin. Perkawinan dengan orang-orang sepaham serta adanya larangan kawin bagi laki-laki yang lebih muda usianya. Perkawinan ada bila telah terjadi hubungan persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam masa nyuwita. Di masa lalu cukup dengan persetujuan dari orang tua. Untuk sekarang pada umumnya dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Selama ini masyarakat Samin tidak menerapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat Samin. Hal ini dikarenakan setiap warga Samin mempercayai bahwa apapun kesalahan yang dilakukan oleh seseorang maka menghasilkan akibat yang akan dirasakan oleh orang itu sendiri. Seiring perkembangan zaman, aturan sanksi terhadap pelanggaran norma mengikuti aturan formal pemerintahan desa. Dari aspek teknologi, masyarakat Samin sudah mulai mengalami perubahan dari sisi materialnya. Demikian pula halnya dalam pertanian juga sudah banyak yang memakai teknologi. Dahulu pertanian menjadi mata pencaharian pokok, namun sekarang sudah banyak yang berdagang yang semula dianggap melanggar norma. Namun karena sudah semakin banyak, maka hal ini pun sudah dianggap Hubungan adat istiadat dengan promosi kesehatan. Menurut G.M. Foster tahun 1973, aspek budaya dapat mempengaruhi kesehatan. Pertama, pengaruh tradisi. Tradisi adalah suatu wujud budaya yang abstrak, dinyatakan dalam bentuk kebiasaan, tata kelakuan, dan istiadat. Ada beberapa tradisi di dalam masyarakat yang dapat berpengaruh negatif juga positif. Contoh negatif dari tradisi yaitu tradisi cincin leher. Meskipun berbahaya karena penggunaan cincin ini bisa membuat tulang leher menjadi lemah dan bisa mengakibatkan kematian jika cincin dilepas, namun tradisi ini masih dilakukan oleh sebagian perempuan suku Kayan. Mereka meyakini bahwa leher jenjang seperti jerapah menciptakan seksual atau daya tarik seksual yang kuat bagi kaum pria. Selain itu, perempuan dengan leher jenjang diibaratkan seperti naga yang kuat sekaligus indah. Contoh positif dari tradisi yaitu tradisi nyeri yang dapat menyehatkan dan menguatkan gigi. Kedua, sikap fatalistis yaitu sikap yang juga mempengaruhi perilaku kesehatan.
Contohnya adalah beberapa anggota masyarakat di kalangan 4 kelompok tertentu atau fanatik, sakit atau mati adalah takdir, sehingga masyarakat kurang berusaha untuk segera mencari pertolongan pengobatan bagi anaknya yang sakit. Ketiga, pengaruh nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat berpengaruh terhadap perilaku kesehatan. Contohnya adalah masyarakat memandang lebih bergengsi beras putih daripada beras merah. Padahal mereka mengetahui bahwa vitamin B1 lebih tinggi pada beras merah daripada beras putih. Keempat, sikap etnosentris. Sikap yang memandang kebudayaan sendiri yang paling baik jika dibandingkan dengan kebudayaan pihak lain. Misal, sikap seseorang yang menggunakan vitsin pada makanannya yang menganggap itu lebih benar daripada orang yang tidak menggunakan vitsin, padahal vitsin tidak baik bagi kesehatan. Kemudian yang kelima itu ada pengaruh perasaan bangga pada statusnya. Contohnya, dalam upaya perbaikan gizi di suatu daerah pedesaan tertentu menolak untuk makan daun singkong, walaupun mereka tahu kandungan vitaminnya tinggi. Setelah diselidiki, ternyata masyarakat beranggapan daun singkong hanya pantas untuk makanan kambing, dan mereka menolak karena status mereka tidak dapat disamakan dengan kambing. Kemudian yang keenam itu ada pengaruh norma. Contohnya, yaitu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi banyak mengalami hambatan karena ada norma yang melarang hubungan antara dokter yang memberi pelayanan dengan bumil atau ibu hamil sebagai pengguna pelayanan. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh itu ada pengaruh konsekuensi dari inovasi terhadap perilaku kesehatan. Apabila seorang petugas kesehatan ingin melakukan perubahan perilaku kesehatan masyarakat, maka yang harus dipikirkan adalah konsekuensi apa yang akan terjadi jika melakukan perubahan, menganalisis faktor-faktor yang terlibat atau berpengaruh pada perubahan, dan berusaha untuk memprediksi tentang apa yang akan terjadi dengan perubahan tersebut. Dan kesimpulan yang dapat kami sampaikan, yaitu pada setiap daerah pasti mempunyai adat mengenai kesehatan atau perspektif kesehatan berbeda-beda. Namun, tidak semua dari adat tersebut benar menurut ilmu kesehatan yang sebenarnya. Banyak dari adat daerah yang bisa dibilang salah dan dapat membahayakan kesehatan warganya. Namun, karena sudah turun-temurun dan menjadi warisan nenek moyang, sehingga lahirlah budaya itu dari adat tersebut yang menjadi masyarakat dalam daerah tersebut. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita dan para promotor kesehatan untuk meluruskan, meyakinkan, dan memberi ilmu yang benar kepada masyarakat yang masih terjerat dengan budaya kesehatan yang salah. Meski memang terlihat sulit karena sudah menjadi ketetapan dan kebiasaan daerah tersebut, namun jika dilakukan dengan strategi promosi kesehatan yang benar, masyarakat tersebut akan perlahan paham dan mengikuti penyuluhan yang kita atau promotor kesehatan berikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.